Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok saya yang itu mengenai kasus kenaikan harga minyak goreng menjelang Ramadan. Kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Fauzian Oktaviani dengan NIM 1920723. Kemudian ada Nurul Amalia dengan NIM 1920743. Lalu ada Indriani Mulya dengan NIM 1920747. Selanjutnya ada Nur Cahya Dwi Wahyuni dengan NIM 1920482. Dan terakhir ada Putri Fajria dengan NIM 1920278. Pertama saya ingin memberitahu beberapa materi dari presentasi ini. Yang pertama ada project charter, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Untuk project charter akan diberi penjelasan oleh teman saya selanjutnya. Project charter judul penelitian kasus kenaikan harga minyak goreng menjelang Ramadan. Tanggal mulai penelitian 14 Maret 2022. Tanggal akhir penelitian 17 April 2022. Manajernya Indriani Mulya. Tujuan penelitiannya 1. Meningkatkan pemahaman pembaca mengenai sebab dan akibat kenaikan harga minyak goreng. 2. Memberikan informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah. 3. Untuk menyelidiki keadaan yang sedang terjadi di masyarakat. Latar belakang. Pada awal Januari 2022, ibu rumah tangga dikagetkan dengan kenaikan harga minyak goreng yang signifikan. Kenaikan itu terus berlangsung hingga menjelang bulan Ramadan yang membuat para masyarakat terpaksa mengekspresikan keluhannya dengan melakukan unjuk rasa beberapa hari lalu. Jika diperhatikan, kenaikan harga minyak goreng menjelang Ramadan merupakan fenomena yang berlangsung setiap tahunnya. Masyarakat perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab fenomena ini terus terjadi setiap tahunnya. Identifikasi masalah. Berita ekonomi mengenai harga minyak goreng yang melonjak menjadi trending topik di masyarakat, khususnya di kalangan ibu rumah tangga. Tak sedikit dari mereka terus mencari informasi perkembangan harga minyak goreng baik di media online maupun di televisi. Hal tersebut karena minyak goreng menjadi salah satu bahan pangan atau sembako penting untuk memenuhi kebutuhan. Apabila harga minyak goreng terus-menerus meningkat, maka tidak memungkinkan akan mempengaruhi jumlah pengeluaran yang lebih banyak. Deskripsi produk atau servis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi media online berbasis mobile, yang mana nantinya sistem ini akan digunakan untuk mencari berita terkini mengenai perkembangan harga minyak goreng di Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan berita terupdate kapanpun dan dimanapun. Selain itu, proses penggunaannya pun dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan menggunakan mobile atau telepon genggam. Keuntungan yang diharapkan: 1. Dari sisi perusahaan atau admin, terbagi menjadi 4. A. Meningkatkan jumlah viewers atau pembaca pada setiap artikel. B. Menjadi salah satu portal berita online yang terverifikasi. C. Meningkatkan adsensi. D. Dikenal oleh masyarakat sebagai media online dengan berita terupdate. 2. Dari sisi pembaca atau masyarakat, terbagi menjadi 3. A. Mendapatkan berita terupdate mengenai harga minyak goreng. B. Menambah pemahaman mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng. C. Memudahkan dalam mengakses berita. Perencanaan aktivitas secara global. Deskripsi aktivitasnya ada meeting yang dilakukan 7 hari, analisa dan desain sistemnya 14 hari, desain mockupnya 21 hari, testing dan penelitiannya 3 hari, administrasinya 4 hari. Penelitian ini menggunakan metode waterfall yang dimulai dari analisa judul penelitian, analisis kasus penelitian, penelusuran informasi, pengembangan informasi, penulisan, review penulisan, implementasi, dan publish. Penyebab harga minyak goreng meningkat menurut Menteri Perdagangan kelangkaan
serta tingginya harga minyak goreng kelapa sawit adalah karena adanya permainan mafia minyak goreng. Menurut beliau, para mafia menyelundupkan minyak goreng kelapa sawit bahkan hingga ke luar negeri. Adapun praktik yang dilakukan para mafia diantaranya mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, serta mengemas ulang minyak goreng supaya dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dampak harga minyak goreng. Dampak dari kenaikan harga minyak goreng sawit dapat dirangkum dengan narasi berikut. Diberitakan sejumlah buruh dan petani telah melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan atau Kemendak pada Selasa 23 Maret 2022. Masa aksi berasal dari berbagai organisasi yaitu serikat buruh, serikat petani, serta elemen masyarakat lain. Peserta unjuk rasa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sejumlah bahan pokok khususnya minyak goreng, serta menuntut supaya Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan yang dinilai gagal mengendalikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Solusi untuk masyarakat. Mencermati masih langka dan tingginya harga minyak goreng sawit di Indonesia, berikut ini adalah tindakan pemerintah yang dilakukan menurut pemberitaan. Kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa HET minyak goreng kelapa sawit curah ditetapkan sebesar 14.000 per liter atau setara 15.500 per kilogram, yang merevisi harga sebelumnya yang menetapkan harga minyak goreng satu harga yaitu 11.500. Untuk minyak goreng kelapa sawit curah per liter 13.500, minyak goreng kemasan sederhana, dan 14.000 untuk minyak goreng medium. Namun, menurut Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Perdagangan Pasar Indonesia, pemerintah gagal melakukan stabilisasi harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi 14.000. Karena di pasar harga masih berkisar 20.000 per liter. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai use case berjalan hasil penelitian kami, di mana use case berjalan ini terdapat dua aktor, yang pertama masyarakat dan juga pemerintah. Hal pertama yang dilakukan masyarakat yakni membandingkan harga jual minyak. Kemudian apabila mengalami kenaikan, mereka akan melakukan unjuk rasa atau demo. Lalu apabila masyarakat melakukan demo, pemerintah akan mendapatkan keresahan dari masyarakat. Setelah mendapatkan keresahan, pemerintah akan melakukan rapat parlementer, kemudian melakukan kebijakan regulasi, terus menyebarkan informasi. Apabila masyarakat telah unjuk rasa untuk meluapkan rasa kegelisahannya, maka mereka akan tetap membeli minyak yang ada, kemudian kebutuhan minyak goreng terpenuhi. Selanjutnya, pemerintah akan mencegah penyelundupan. Selanjutnya di sini ada activity sistem berjalan, di mana terdapat aktor masyarakat, pemerintah, dan juga admin. Activity ini dimulai dari pemerintah, yakni merencanakan kebutuhan, selanjutnya mempersiapkan keuangan, setelah itu mensurvei lokasi pembelian, kemudian masyarakat juga akan membandingkan harga jual. Setelah mereka mengetahui harga jual yang didapatkan lebih tinggi, maka mereka akan melakukan unjuk rasa. Ketika masyarakat melakukan unjuk rasa, pemerintah akan mendapatkan keresahan dari masyarakat, kemudian melakukan rapat parlementer bersama jajarannya. Kemudian pemerintah akan mengeluarkan kebijakan regulasi pengendalian harga, kemudian menyebarkan informasi hasil rapat regulasi itu, kemudian mencegah penyelundupan. Untuk admin atau penulis dan editor, mereka apabila pemerintah mendapatkan keresahan, dia akan mendapatkan informasi dari pemerintah, kemudian melakukan riset, kemudian pengembangan riset, penulisan, preview, kemudian publish, dan berhenti di admin atau penulis.
Kemudian selanjutnya ini merupakan use case diusulkan. Pertama ada dua aktor, yakni masyarakat dan juga admin atau penulis dan editor. Pertama untuk masyarakat dia harus login terlebih dahulu sebelum masuk sistem. Kemudian untuk login dia juga harus membuat akun. Apabila telah membuat akun dan juga login, maka masyarakat dapat melihat halaman home atau halaman awal dari sistem yang telah akan kami buat. Kemudian masyarakat akan pilih kategori. Misalnya saat ini karena judulnya minyak goreng, maka dia akan memilih kategori ekonomi. Kemudian masyarakat akan memilih berita mengenai ekonomi. Selanjutnya membaca berita yang tersedia. Kemudian setelah membaca, mereka dapat keluar dari sistem. Nah, untuk admin atau penulis dan editornya sendiri, pertama mereka akan riset berita, kemudian mengelola berita yang ada. Selanjutnya admin harus masuk terlebih dahulu ke dalam sistem. Selanjutnya membuat berita yang tersedia. Kemudian dia akan mereview hasil tulisannya lalu mempublishnya. Selanjutnya ini merupakan activity diagram sistem informasi yang diusulkan, di mana aktornya terdapat masyarakat atau pembaca dan juga sistem. Masyarakat pertama akan membuka aplikasi berita. Setelah masyarakat membuka aplikasi berita, sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu masyarakat akan mendaftar apabila belum punya akun. Setelah dia mempunyai akun, maka masyarakat melanjutkan aktivitasnya, yakni melakukan login. Setelah itu, apabila ingin melakukan login, mereka harus menginput dulu username dan juga password yang sebelumnya mereka buat. Kemudian apabila username dan password yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pesan gagal login. Namun apabila username dan password yang ditulis benar, maka sistem akan menampilkan kanal yang ada. Kemudian masyarakat mencari kategori yang tersedia. Kemudian sistem menampilkan hasil kategori yang dipilih oleh masyarakat atau pembaca. Kemudian pembaca akan memilih berita, lalu menampilkan berita yang dipilih oleh sistem. Kemudian masyarakat membacanya. Apabila masyarakat telah membaca, sistem akan mendapatkan jumlah viewers pada berita yang dibaca, kemudian selesai. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai diagram IRD. IRD ini terdapat entitas, yakni masyarakat atau pembaca, artikel, dan juga admin. Masyarakat dan artikel mempunyai hubungan membaca, yakni misalkan masyarakat membaca artikel, kemudian artikel dibaca oleh masyarakat. Kemudian hubungan artikel dengan admin, yakni membuat, yakni artikel dibuat oleh admin dan admin membuat artikel. Dari masing-masing entitas ini terdapat beberapa atribut. Misalnya entitas masyarakat atau pembaca dengan atribut username, username, kemudian password, interest, bio yang dibagi lagi menjadi dua atribut, yakni nama dan juga interest. Kemudian kontak use, terus telepon. Kontak use dibagi lagi menjadi beberapa atribut, yakni telepon, email, dan alamat. Untuk entitas artikel, dia memiliki beberapa atribut, yakni entertainment, politik, ekonomi, sport, teknologi, dan internasional. Kemudian
Artikel juga mempunyai atribut lain, yakni hasil yang dibagi menjadi trending dan juga tidak trending. Untuk entitas admin, atributnya terdiri dari username, password, tanggal gabung yang dibagi menjadi 3 bagian lagi, yakni tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian entitas jabatan dan yang terakhir ID kategori. Kemudian ada diagram LRS. LRS ini terdiri dari admin, artikel, masyarakat ataupun pembaca. LRS admin terdiri dari username, di mana dia juga merupakan primary key dari admin, kemudian password, ID kategori, ID gabung, dan juga jabatan. Kemudian admin hubungannya dengan artikel yakni membuat. Di dalam artikel mempunyai entitas yakni ID kategori sebagai primary key, kemudian entertainment, sport, ekonomi, politik, teknologi, dan juga internasional. Kemudian artikel juga mempunyai hubungan kepada masyarakat atau pembaca yakni membaca, di mana pembaca mempunyai entitas yakni username, password, bio, dan kontak bios. Untuk primary key pembaca adalah username. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada spesifikasi hardware. Kebutuhannya yaitu sistem operasi Windows 10, prosesor Intel R, Celeron, CPU 847, terus RAM-nya 4GB, harddisknya 500GB, mouse standar. Lanjut ada spesifikasi software. Kebutuhan text editor, visual video code, lalu web server SMTP 5.6, database-nya MySQL, database tools-nya PHP MyAdmin versi 4.82, bahasa pemrogramannya PHP. Analisa kebutuhan sistem, spesifikasi software pendukung. Kebutuhannya itu basis data Microsoft Office Visio 2016. Selanjutnya ada browser Google Chrome sama Mozilla Firefox. Tampilan mockup admin. Yang pertama ada login untuk admin yang sudah mendaftar. Lanjut ada sign up untuk mendaftar akunnya. Lanjut di sini ada tampilan dashboard yang berisi home yang berisi kanal-kanal. Di sini ada kanal ekonomi. Di sini ada navigasi trending yang berisi tentang berita-berita yang lagi banyak diperbincangkan, yaitu tentang perminyakan. Di sini ada navigasi notif. Lalu di sini ada akun editor, terdiri dari bio, read, my writing, analisis, artikel. Bio editor berisi tentang latar belakang editornya. Lalu di sini ada data analisis editor, isi pengguna aktif saat ini, terus jumlah pembaca mobile maupun desktop. Ini ada akun content writer. Navigasinya yaitu bio, read, my writing, logout. Di sini bio content writer. Untuk tampilan kulitnya bentuknya seperti ini. Lanjut di sini ada my writing, berisi tulisan dari penulis dengan jumlah tulisan 1550. Di sini ada tampilan mockupnya. Selanjutnya ada tampilan mockup user. Yang pertama ada login untuk user yang sudah memiliki akun, lalu ada sign up untuk user yang belum memiliki akun. Lalu selanjutnya ada navigasi home, di dalamnya itu ada kanal-kanal beritanya. Lalu yang pertama ada kanal ekonomi. Dalam kanal ekonomi itu ada sub beritanya, dan di sini ada contoh dari berita mengenai kenaikan minyak goreng sesuai dengan tema proyek yang kita ambil.
Lalu di sampingnya itu ada contoh isi beritanya yang mengenai kenaikan minyak goreng juga. Lalu di sampingnya ada lanjutan isi beritanya, dan di bawah ada kolom komentar untuk para user memberikan saran dan kritiknya. Lalu selanjutnya ada navigasi trending. Navigasi trending itu untuk berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya. Contohnya di sini adalah kenaikan minyak goreng. Lalu ada navigasi notif untuk pemberitahuan kepada user apabila ada berita baru yang telah dipublish oleh NewsNow. Selanjutnya di sini ada navigasi akun. Di dalam navigasi akun itu ada bio, about, kontak us, dan logout. Selanjutnya ini ada tampilan bio user. Dalam bio user itu ada data yang telah dimasukkan pada saat sign up. Lalu di sini tampilan about. Tampilan about itu sejarah singkat mengenai NewsNow untuk para user mengetahui latar belakang berdirinya NewsNow. Lalu ada tampilan kontak us, ada telepon, email, Instagram, dan alamat. Dan terakhir logout. Kesimpulan yang kami dapat, NewsNow merupakan media online yang akan memberikan segala informasi yang sedang trending. Seluruh berita yang diberikan diperoleh sesuai fakta, karena para karyawan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasinya. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat dengan mudah mendapat informasi mengenai hal yang sedang hangat menjadi perbincangan, seperti adanya kasus kenaikan minyak goreng. Sehingga puncak dari kasus tersebut adanya demo besar-besaran di berbagai daerah mengenai hal tersebut yang menjadi berita hangat di situs media online. Keterbacaan berita yang mudah dipahami dan fitur aplikasi yang menarik juga menjadi keunggulan NewsNow untuk bersaing dengan media online lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.